damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Madrawati dengan nomor NPM saya 213118. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian profil reksa pastoral di lingkungan atau stasi. Di sini saya mengambil judul keterlibatan umat dalam karya pastoral di stasi Tanjung Mas. Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, saya menggunakan beberapa metode, yaitu metode deskriptif, metode penelitian, kuantitatif, metode studi kasus, metode pengumpulan data, atau wawancara. Ada 6 rumusan masalah yang akan saya bahas, dan untuk menjawab dari pertanyaan ini, saya melakukan wawancara kepada ketua stasi dan ketua lingkungan sebagai responden 1 dan responden 2. Baik, pada saat berwawancara, pertanyaan 1 mengenai apa itu karya pastoral. Responden 1 menjawab dengan kata kunci melayani umat, lalu menjelaskan pelayanan pastoral adalah sifat pengembalaan dan pelayanan yang tidak saja memperhatikan relasi antar sesama manusia, tetapi jika relasi manusia dengan Allah, serta menempatkan Allah dalam relasi manusia dengan sesama. Lalu, pertanyaan kedua mengenai bagaimana perwujudan karya pastoral di bidang persekutuan, di mana pertanyaan ini dijawabi oleh responden 1 dengan kata kunci mengadakan doa bersama dan mewartakan sabda Allah. Kemudian responden juga menjelaskan bahwa persekutuan atau koinonia merupakan persekutuan jemaat di dalam Kristus, walaupun banyak anggota namun membentuk satu tubuh Kristus. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana perwujudan karya pastoral di bidang peribadatan? Responden 1 menjawab dengan menggunakan kata kunci ibadat sabda, melayani umat, dan doa lingkungan, serta menjelaskan peribadatan atau liturgia merupakan keikutsertaan dalam pelayanan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana perwujudan karya pastoral di bidang pewartaan? Responden 1 menjawab dengan kata kunci pewartaan sabda Allah dan membangun persekutuan umat. Lalu menjelaskan pewartaan atau kerigma merupakan tugas hierarki dengan pewartaan akan karya Allah dan dihidupi dengan pengalaman iman secara nyata. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana perwujudan karya pastoral di bidang pelayanan? Responden 1 menyebutkan kata kunci melayani ke stasi-stasi dan melayani umat yang akan menikah dengan menjelaskan pelayanan atau diakonia merupakan bentuk dan ciri karya pastoral yang dilakukan dengan bentuk pelayanan. Kemudian pertanyaan keenam, bagaimana perwujudan karya pastoral di bidang poimenik? Nah, di sini responden 1 menjawab dan kata kunci merawat jenazah, serta menjelaskan poimenik atau pengembalaan merupakan bentuk dan ciri yang menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kaum beriman melalui peneguhan atau menegur. Lalu, hasil dari penelitian yang saya lakukan yaitu dari semua jawaban dapat terpenuhi, yang berarti umat di stasi Tanjung Mas ini memahami apa itu karya pastoral dan perwujudan dalam masing-masing bidang berkarya pastoral. Responden 2 saya wawancarai mengenai tentang sejarah gereja. Pada akhirnya, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan yaitu bahwasannya dalam perkembangan stasi atau lingkungan, keterlibatan umat dalam membangun stasi atau lingkungan sangat berpengaruh besar. Karena itu, umat saling membantu dan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Selain itu, umat juga memiliki kesadaran bahwa kegiatan pastoral sangatlah penting dilakukan, karena berkembang majunya stasi itu semua dari umat. Dan karena yang mewujudkan kegiatan-kegiatan berpastoral ini adalah umat, jadi tidak mungkin gereja berkembang dan maju sendiri. Oleh karena itu,
umat sangatlah penting dalam proses untuk berkembang dan majunya gereja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.